Bapak Panglima Kodam Jaya tidak usah terlalu hiraukan orang-orang nyinyir. Memang orang-orang nyinyir itu sudah jelas. Kita berbuat baik itu tetap nyinyir. Jadi lakukan saja Pak. Demi damainya ya negeri ini, Bapak Presiden Jokowi, saya dari member Mahkamah Kebenaran saya mendorong Pak. Lakukan aja Pak. Memang mereka sudah kurang ajar. Mereka itu sudah melecehkan Presiden, melecehkan menteri-menteri, melecehkan TNI Polri. Sudah, nggak usah terlalu ini. Ya, Bapak Anies Baswedan itu adalah pendukungnya itu apa? Penyokongnya, pelindungnya FPI. Harusnya itu Bapak Anies Baswedan ngaca. Ya, ngaca. Ya. Ini udah nggak benar. Negara ini perlu damai, perlu tenang. Jangan sampai ya orang-orang yang nggak benar dipelihara nanti mengacaukan negeri ini. Kalau negeri ini sudah terlanjur kacau seperti di Irak, seperti di Libya, siapa yang akan beruntung? Ya, yang beruntung mereka yang senang berperang. Ya, apalagi mereka ini yang mengatasnamakan sebagai keturunan Nabi. Astaga naga. Emangnya keturunan Nabi cuma mereka yang jadi keturunan Nabi? Kita juga keturunan Nabi. Ya, Nabi Adam. Kalau Nabi yang mereka sebut adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu perilakunya benar, gak pernah melecehkan orang. Dia didudai, dia malah datangin. Ini enggak. Bukannya datangin tapi sok pamer, mau menantang. Apa ini? Siapa mereka? Ya, jujur aja, saya hormat kepada siapapun, mau dari suku bangsa manapun, agama manapun. Kami sebagai putra asli pribumi, saya pejuang kebenaran. Saya adalah simbol perlawanan. Setiap yang nggak benar saya lawan. Ya, tetapi kalau ada orang yang mengaku sebagai aktivis, kemudian dia bahasanya nggak benar, saya mau tanya prestasi kalian apa? Saya sejak tahun 84 saya sudah berprestasi Bapak. Hanya tidak pernah dipublish saya punya prestasi. Ya, karena kami ini bukan gila hormat. Saya berkarya itu sejak dari tahun 84 saya sudah menjadi leader. Saya sudah menjadi leader dan saya sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Pegawai saya telah mempekerjakan orang ratusan bahkan ribuan orang. Ya, yang saya sudah pekerjakan. Saya sudah memakmurkan, memapankan keluarga-keluarga mereka. Tapi tidak sombong. Ya, Anda ini saya melihat Kaisar dari Harun itu apa prestasinya? Apa? Tolong tunjukkan sama saya. Fadlison, apa prestasinya? Rocky Gerung, apa prestasinya? Saya nggak melihat itu. Tapi mereka kerjanya cuma nyinyir. Lebih-lebih lagi Rizik Syihab. Apa sih itu? Ya, Anda ini cuma pendatang. Kalau soal-soal gitu, kita bisa duel. Ya, mau tarung pakai apa ini? Saya punya pasukan juga banyak. Tapi kita tidak perlu mengandalkan pasukan. Kita duel aja. Ya, karena nggak ada artinya kita sombong mengandalkan orang lain. Ya, nanti juga ciut. Saya pernah terancam mau masuk penjara. Saya lawan Pak dan saya bebas murni. Tolong dicatat. Ya, saya ini berkali-kali jadi tersangka. Saya nggak pernah kecewa sama pemerintah. Karena saya tahu bukan pemerintah yang memenjarakan saya. Adalah orang-orang yang punya kewenangan menyalahgunakan wewenangnya. Jadi sekali lagi, saya dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini ingin menghimbau pada saudara-saudara saya. Anda kembalilah ke jalan yang benar. Tolong jangan tersesat. Inilah yang namanya hasutan. Ya, ujaran kebencian. Yang hari-hari dikumandangkan. Ya, akhirnya apa? Lama-lama kita yakini seolah-olah itu benar. Coba, masa ada orang yang mengaku sebagai orang suci bicaranya kasar diyakini sebagai cucu Nabi? Astaga. Sebagai ulama dari mana? Ya, Anda ini sudah dicuci otaknya ini. Tolonglah, ya, mari. Kebetulan saya berkesempatan untuk menyampaikan berita ini. Saya mohon kepada saudara-saudaraku. Saya di akun Facebook pengacara Guntur Alaremba itu dan Mahkamah Kebenaran itu sering sekali melihat komen-komen daripada saudara-saudara saya asli pribumi yang sudah terkontaminasi. Kalau mereka saja yang sudah dewasa terkontaminasi, bagaimana dengan anak-anaknya? Coba bayangkan. Jangan Anda anggap remeh ini, Pak. Kecuali kalau saudara-saudaraku tidak punya turunan. Coba Anda ingat-ingat, kita ini lahir dari rahim perempuan.
Ketika ada orang yang melecehkan perempuan di hadapan umum, apalagi mereka katanya orang suci, apakah Anda tidak tersinggung? Ya, cobalah berpikir seperti itu. Saya bukan membela orang yang dilecehkan, bukan. Saya membela kaumnya. Karena ibu saya adalah perempuan. Ya, ibu saya memang lonte dari suaminya. Suaminya itu ya bapak saya. Pelacur memang iya, tapi hanya untuk suaminya. Dan saya rasa ibu Anda juga begitu. Dia menjajakan diri kepada pasangannya. Apakah itu salah? Nah, saya mohon, kalaupun itu salah, bukan berarti sebagai orang suci, pemuka agama, harus mengatakan gini dan itu. Tidak boleh. Ya, coba ngaca. Kalau memang dia cucu Nabi, pasti dia punya tempat di istana kerajaan di Arab Saudi sana. Tapi faktanya kan enggak, malah diusir. Kok masih lagi apa? Sekarang dia memang nyatanya dia dideportasi. Ya, mau tuntut saya silakan. Saya tunggu laporan Anda. Ya. Katanya mau laporkan, saya tunggu laporannya. Laporkan saya. Biar kita adu argumentasi. Kalau ada yang mau laporkan saya silakan. Saya pengacara Guntur Alaremba. Udah nggak takut dikriminalisasi. Saya bukan tipe orang pengecut yang lari. Ya, lari. Katanya lari karena ingin menyelamatkan. Wah, gak benar itu namanya lari, tapi lari, bukan lari menghindar, tapi lari kemudian berkuar-kuar, ya gak jelas, katanya gak mengakui presiden. Emangnya kamu siapa? Dari sana kok, dari Timur Tengah kau datang sini. Kalau kamu presiden Timur Tengah silakan kamu gak mengakui presiden kami, masa kamu gak mengakui? Emangnya kamu siapa? Ingat. Nenek moyang kami sudah ribuan, bahkan puluhan ribu tahun sudah berdiam di Indonesia. Gak ada yang saling usikin. Anda akan datang ke sini seolah-olah Anda ini adalah pemilik dunia ini. Jangan, ya. Saya keberatan. Kalau ada yang membela ini, orang-orang pribumi itu orang yang sudah tersesat, sudah terkontaminasi. Mana ada orang yang bicaranya kasar, kotor begitu dipercaya sebagai imam, sebagai cucu Nabi? Astaga, itu orang tersesat. Saya melihat juga banyak rekan saya pengacara yang seolah-olah membela. Anda boleh bela kalau dia klien Anda, silakan. Tapi bela perilakunya, tolong, ya. Anda ingat, pengacara tidak pernah identik dengan dengan pelaku, tidak. Tetapi pengacara itu membela tentang kemanusiaannya. Jangan sampai Anda, oh ini cucu Nabi, Anda nanti ini, gak apa-apa saya masuk neraka. Ya, apa mungkin saya akan masuk neraka karena ngoceh seperti ini? Aduh, dah ada. Saya akan masuk neraka kalau saya punya dosa. Saya akan masuk surga kalau saya punya pahala, dan pahala saya memang cukup memenuhi syarat untuk masuk surga. Bukan karena saya mencium tangannya namanya ulama palsu, ya. Saya mencium tangannya yang namanya apa? Maha suci palsu. Waduh, bisa-bisa sebentar lagi ngaku dia nabi. Nanti sebentar lagi dia ngaku sebagai anak Tuhan. Tolong, ya, mari. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia yang kebetulan sudah terkontaminasi, kembalilah ke jalan yang benar. Tidak ada namanya ajaran Islam yang menghina orang. Tidak ada ajaran Islam yang menantang perang kepada presiden, menantang kepada TNI Polri. Apa mereka itu? Siapa mereka? Ya, saya mendukung penuh TNI punya cara-cara, punya langkah-langkah. Turunkan itu baliho. Emangnya negara ini negara nenek moyang mereka? Sekali lagi, Indonesia adalah negara leluhur dari para pribumi, bukan pendatang. Siapapun yang datang ke sini ingin sok berkuasa, diusir aja, Pak. Ya, bubarkan organisasinya. Apalagi sudah nggak mengikuti syarat. Saya keberatan, sebagai putra bangsa keberatan. TNI saya, Polri saya, presiden saya dilecehkan. Ya, mereka itu bukan siapa-siapa. Ya, kalau mereka bayar pajak, iyalah. Masa kamu tinggal di Indonesia ikut bayar, maunya mendapatkan hasil tapi tidak bayar pajak. Jadi tolong, ya, saya minta kepada seluruh saudara-saudara saya, rekan saya, kawan saya, seperjuangan saya, mari kita ke jalan yang benar.
Jangan Anda ikut-ikutan, kasihan anak cucu Anda. Ya, ingat, Anda jangan dibodoh-bodohi. Seolah-olah dengan mencium kaki mereka, mencium tangan mereka, Anda akan masuk surga. Mereka aja belum tentu masuk surga. Ya, Nabi itu sampai hari terakhir, ya, dia mau meninggal, dia masih sholat. Karena kenapa? Walaupun sudah dijanjikan akan masuk surga, dia sendiri juga masih nggak yakin. Dia masih berusaha. Kenapa Nabi Muhammad itu Rasulullah itu masih tetap ibadah dan berperilaku yang baik? Berarti dia itu sendiri tidak yakin kalau dia itu pasti masuk surga, padahal sudah dijamin pasti dia masuk surga. Nah, itulah yang harus kita tauladani. Orang-orang ini perilakunya kayak seperti iblis dan setan, tapi yakinnya mau masuk surga seperti mereka itu sudah jadi malaikat. Ya. Ya, ini banyak juga statement para ulama ya yang di Facebook itu selalu mengatasnamakan mewakili umat Islam. Menurut Bapak ini bagaimana? Ini hukum menurut hukum, ilmu hukum tidak bisa. Itu tidak bisa mengaku kalau kita bicara negara hukum, ya kalau kita mewakili itu kan biasanya ada surat kuasa. Mereka dapat surat kuasa apa enggak? Kalau bicara masalah hukum mewakili itu harus ada surat kuasa, cap jempol minimal bahwa iya saya mewakili. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatasnamakan mewakili Islam sementara mereka tidak pernah mendapatkan surat kuasa? Saya ini pengacara, kita ini tidak pernah mau berbicara atas sama orang lain kalau tidak ada surat kuasa. Apakah surat kuasa mendampingi atau menjadi konsultan atau mewakili dalam perkara perdata? Nah ini mereka ini tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba saya umat Islam. Yes, kita semua umat Islam. Saya imam. Imamnya siapa? Imam besarnya siapa? Anda ini memang imam besar dari orang-orang yang tersesat. Ya, saya nih nggak pernah mengakui sebagai orang Islam. Nggak pernah saya mengakui itu bahwa dia itu imam, dia itu apa. Waduh, saya nggak kenal di sini itu nggak kenal yang namanya, ya maaf ya. Kalau Habib yang benar, saya junjung tinggi. Arab yang datang dengan bertutur kata baik, saya hormati. Cina, Thailand, India, kemudian apa saja dari seluruh dunia yang datang dengan sopan, kami cintai. Tapi kalau datang sekuasa mau ngatur negara ini, ya kamu jangan datang ke sini. Ini bukan negara leluhurmu. Ya, jadi sekali lagi orang-orang yang mengatasnamakan mewakili Islam, tolonglah ngaca. Bagaimana bisa Anda mewakili Islam padahal Anda ini tidak pernah ditunjuk? Minimal mendapatkan kuasa lisan lah. Ya, kalau negara hukum itu ada namanya kuasa, ada kuasa lisan, kuasa tertulis, atau kuasa karena satu dan lain hal. Nah ini nggak masuk tiga-tiganya. Kok tiba-tiba mengklaim sebagai wakil daripada mewakili umat Islam? Itu konyol. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan saya mohon maaf. Kalau kalimat saya ini menyenggol dan menyinggung serta menyakiti telinga Anda. Tapi saya harus sampaikan, sebagai aktivis pegiat hukum pejuang kebenaran, saya tidak membela siapa-siapa. Tetapi saya membela kebenaran. Kebenaran mana yang saya maksud? Ya kalau misalnya orang nyinyir, dia mengatakan ini adalah pembenar, itu keliru. Ya, mereka belum pernah jadi terdakwa. Saya sudah berkali-kali jadi tersangka dan saya pernah terjadi terdakwa. Jangan Anda sombong. Wahai profesor yang merasa dirinya profesor, jangan Anda sombong. Merasa diri Anda profesor, doktor, kemudian Anda bicara seolah-olah Anda orang paling pintar. Nanti kalau ketemu dipanggil polisi mulai ciut. Ya. Yang namanya Rocky Gerung itu, wah, manusia paling apa, bahkan dia merasa, ini saya juga tersinggung. Rocky Gerung menganggap bahwa Rizik Syihab itu lebih Pancasilais daripada apa ini? Daripada Jokowi. Otaknya taruh di mana ini? Orang yang suka melecehkan orang lain, tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya apa ini, dia bisa katakan bahwa Pancasilais dari mana? Apa sih yang sudah dilakukan itu manusia? Masa dia melecehkan perempuan, yang dia mengirim cacat yang jorok, yang itu masih dianggap sebagai orang yang Pancasilais.
Ya, Jokowi tidak pernah ngecat yang jorok sama perempuan.